Jadi kita sekarang Ratna kembali lagi bahas ID card number elektromagnetik. Tentang apa? Asal usul reinkarnasi. Asal usul reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu apa sih? Reinkarnasi adalah manusia yang tidak naik kelas, jatuh lagi ke bumi. Suruh ngapain itu manusianya? Ya memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki tingkah laku dengan Tuhan terutama. Harus kalau berhadapan dengan Tuhan tidak boleh berakhlaknya buruk. Nah, sekarang kita baca ID card number elektromagnetik. Fungsinya apa sih ID card? Fungsi ID card number elektromagnetik itu fungsinya apa? Menemukan jodohnya Anda. Tapi kita walaupun sudah menemukan jodoh, kita harus tahu kesulitannya. Oh, jika saya nanti sudah menemukan jodoh saya, sudah kawin dan sudah beranak, ibaratnya tercatat dalam buku takdir yang tidak akan dipisahkan oleh siapapun. Nah, kenapa manusia itu bisa nggak naik kelas? Turun lagi jatuh ke bumi. Karena mereka punya salah. Jadi jatuh ke bumi. Apa mereka ada tempatnya di bumi? Ya tergantung. Kan kalau di bumi ada namanya kasta. Ada darah biru, darah hijau, darah hitam. Nah itu ya kadang-kadang orang yang darah biru udah punya tempat. Mereka walaupun udah lahir udah punya tempat. Mereka gak perlu mencuri badannya tubuh orang. Tidak perlu mencuri rumahnya orang. Tidak perlu mencuri namanya orang. Tidak perlu mencuri KTP-nya orang. Tidak perlu mencuri identitas orang. Nah bagaimana orang yang tidak mempunyai tempat? Ya itu karena mereka gimana ya? Mereka tidak berpikir sebelum bertindak. Siapa saya sih? Kok lahir lagi ke bumi? Kok return lagi ke bumi? Balik lagi ke bumi? Makanya biasanya orang yang lego-lego memang seharusnya tidak menikah dan tidak punya anak. Kalau betulnya begitu. Kenapa? Karena mereka akan menjadi parasit buat orang lain. Mencuri tubuh orang lain, mencuri rumah orang lain, mencuri jiwanya orang lain, digeser. Ya seperti itu. Nah, apa fungsinya ID card number elektromagnetik? Mengenali jiwa Anda, mengenali jodoh Anda waktu sebelum kelahiran di dunia. Jadi sekarang ini masalahnya apa sih? Masalahnya pencatut data, pencurian identitas, apa pencurian jiwa? Namanya adalah udah masuk kelasnya kalau level kerajaan Allah itu namanya kelas iblis. Geser dong, sono geser gitu. Karena mereka dari lahir nggak punya tempat, jadi harus menggeser. Geser suami orang, geser istri orang, geser nama orang, semuanya digeser. Jadi semuanya palsu karena mereka nggak punya tempat. Terus gimana caranya untuk solusi untuk mereka? Mereka harus mengakui diri mereka sendiri, jujur. Sama pemerintah, sama negara-negara di dunia, kita bermusyawarah nih tentang Lego. Mau diapain sama orang-orang yang gak punya tempat? Ibaratnya gitu kan, yang mengusir-usir legalitas. Ya mereka harus jujur. Saya mau jujur saya mau beraktivitas dengan nama sendiri. Makanya dibuat ID card number elektromagnetik. Walaupun mereka tinggal di apartemen, walaupun mereka tinggal di kontrakan, mereka punya status, tapi tidak menggeser. Mereka punya pekerjaan, tapi tidak menggeser. Yang punya tempat. Oh saya bukan Ratna, oh saya bukan Dewi, oh saya bukan Tari, oh saya bukan tetangga, oh saya bukan ini. Mereka punya kehidupan masing-masing. Nah itu makanya diperbaiki sistemnya seperti itu. Itu pun kalau mau dimusyawarahkan untuk negara-negara di dunia. Jadi yang lego-lego tidak mengusir yang berlegalitas. Tuh. Terus apa hubungannya dengan Ratna? Oh, Ratna di kehidupan ini mungkin tidak menikah,
Tapi di kehidupan dulu reinkarnasinya, dulu Ratna jadi istri seseorang. Nah, si suaminya si Ratna itu manggil-manggil lewat lagu. Bisa jadi Ratna yang udah mati dipanggil lagi ke bumi. Ya, itu yang menyebabkan Ratna hidup lagi di kehidupan sekarang, tapi punya tempat. Nah, itu aja. Jadi kenapa Ratna reinkarnasi? Karena rohnya dipanggil oleh suaminya Ratna suruh balik lagi ke bumi. Udah, itu aja. Siapa suaminya Ratna dulu? Ya Anda tahu lah, kan udah disebarin ke publik. Kan lagi video, Ibu.